Selamat datang di YouTube channel Statistik Center Universitas Diponegoro. Video kali ini akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah analisis regresi linier berganda menggunakan software Fuse. Dalam analisis regresi linier berganda kali ini, digunakan data impor sebagai variabel dependen atau variabel Y, sedangkan variabel independen atau variabel X1 dan X2 digunakan data jumlah produksi dan ekspor. Analisis kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah produksi dan ekspor terhadap jumlah barang impor. Pertama-tama, buka software Fuse dan pilih Create a new Fuse work file. Pada analisis kali ini, data yang digunakan bukanlah data time series, sehingga pada work file structure type, pilih unstructured dan observation diisi dengan banyaknya jumlah pengamatan. Setelah itu akan muncul work file dan pada jendela command tulis sintaks data. Lalu akan muncul grup yang berisi tabel-tabel kosong. Isikan data variabel independen dan dependen pada tabel tersebut.
Analisis regresi linier berganda dimulai dengan memilih quick, lalu estimate equation, dan mengisikan variabel Y, variabel X1 dan X2. Huruf C digunakan sebagai pemisah antara variabel dependen dengan variabel independen. Setelah itu akan muncul jendela equation. Agar output tidak hilang, maka pilih freeze pada toolbar di bagian atas. Uji selanjutnya adalah uji asumsi normalitas. Pada jendela equation, pilih view pada toolbar, lalu residual diagnostik, dan pilih histogram normality test. Tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5%. Dari hasil histogram, diketahui probability sebesar 0,598339. Probabilitas tersebut lebih besar daripada tingkat kesalahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi. Selanjutnya adalah uji asumsi multikolinearitas. Pilih view, koefisien diagnostik, dan variance inflation factors. Pada kolom centered VIF, diketahui nilai VIF untuk variabel ekspor dan produksi kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas pada data. Selanjutnya adalah uji asumsi autokorelasi. Pilih view pada toolbar, lalu residual diagnostik, dan pilih serial correlation. Isi likes to include dengan angka 2, dan pada output dapat dilihat nilai probabilitas chi-square sebesar 0,5375. Nilai probabilitas tersebut lebih besar daripada tingkat kesalahan yang kita tetapkan, yaitu 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Uji asumsi yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Pilih view,
lalu residual diagnostik, dan pilih heteroskedasticity test. Pilih metode yang diinginkan. Kali ini kita menggunakan metode White. Checklist pada kolom include White cross terms. Dari hasil output, diketahui nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0629. Probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat kesalahan yang kita tetapkan, yaitu 5%. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada residual. Selanjutnya, kita akan menentukan model regresi dan variabel independen mana yang signifikan atau berpengaruh. Pada output paling pertama, menghasilkan probabilitas konstan sebesar 0,8308 yang lebih besar dari tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5%, yang artinya variabel konstan tidak signifikan. Pada variabel ekspor, probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,0061 yang kurang dari tingkat kesalahan sebesar 5%. Artinya, variabel ekspor signifikan terhadap variabel dependen. Dan pada variabel produksi, didapat tingkat probabilitas sebesar 0,3946. Probabilitas ini lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Artinya, variabel produksi tidak signifikan. Dari uji T atau uji signifikansi parameter, model yang terbentuk adalah Y sama dengan 0,887564x1 plus E. Nilai 0,887564 didapat dari nilai koefisien dari variabel ekspor. Selanjutnya, uji F atau uji kecocokan model. Didapat probabilitas pada baris F statistik sebesar 2,093667. Probabilitas tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang kita tetapkan sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan model yang terbentuk cocok. Nilai koefisien korelasi dinyatakan pada baris R-square. Didapat nilai R-square sebesar 0,838998 atau 84%, yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 84%, sedangkan sisanya sebesar 16% dipengaruhi oleh faktor lain.